Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 277. 20 Jumadil Tsaniyah 1444 Hijriah, 13 Januari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema cara efektif dan syar'i membasmi korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Kejagung Febri Adriansyah memaparkan capaian kinerja jajarannya di sepanjang tahun 2022. Dari hasil penanganan perkara korupsi yang ditangani, tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai 144,2 triliun rupiah. Dikutip dari merdeka.com 7 Januari 2023. Pendengar rahimakumullah, demokrasi menyuburkan korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis. Menurut dia, hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik. Dia kemudian merinci penjelasan di atas dengan perjalanan demokrasi di Indonesia. Mula-mula, kata Mahfud, saat NKRI berdiri pada 1945, telah disepakati demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Ketika pemerintahan bermasalah, politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi. Pada 1945, tiba-tiba lahir demokrasi parlementer, demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada 1959, karena demokrasi liberal bermasalah, lahir demokrasi terpimpin. Pada 1966, lahir demokrasi Pancasila, ungkap Mahfud. Kemudian, kata Mahfud, reformasi 1998 melahirkan demokrasi agar tata kelola pemerintahan ini menjadi baik, terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Merujuk dari sejarah panjang tersebut, bangsa Indonesia selalu memilih demokrasi sebagai jalan keluar jika ada persoalan dalam pemerintahan. Dikutip dari kompas.com 10 Januari 2023. Faktanya, demokrasi pada era reformasi malah makin subur dan menjadi-jadi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII, sebagaimana dikutip detik.com, memaparkan hasil survei terkait korupsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 15 Juni sampai 24 Juli 2020. Hasilnya, TII mengatakan masyarakat menempatkan anggota legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Berikut urutannya. Yang pertama, anggota legislatif 51%. Yang kedua, pejabat pemerintah daerah 48%. Ketiga, pejabat pemerintahan 45%. Keempat, polisi 33%. Kelima, pebisnis 25%. Keenam, hakim atau pengadilan 24%. Ketujuh, presiden atau menteri 20%. Kedelapan, LSM 19%. 9, bankir 17%. 10, TNI 8%. 11, pemuka agama 7%. Ini artinya pilihan atas sistem demokrasi bukanlah jalan keluar dan solusi bagi aneka persoalan yang ada, terutama korupsi. Demokrasi yang notabene lahir dari sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan justru menjadi biang atau akar segala persoalan yang ada, termasuk korupsi. Alhasil, selama demokrasi bercokol di negeri ini, korupsi tak akan pernah berhenti, bahkan makin menjadi-jadi sebagaimana saat ini. Pendengar rahimakumullah, solusi hakiki. Dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanah. Tanggung jawabnya tak hanya di hadapan manusia di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Karena itu, sistem Islam yang disandarkan pada akidah Islam memberikan solusi yang tak hanya muncul ketika ada masalah. Sistem Islam mencegah sedari dini manusia untuk memiliki niat korupsi di awal. Pada titik inilah, Islam memberikan solusi secara sistematis dan ideologis terkait pemberantasan korupsi. Dalam Islam, ada sejumlah langkah dalam memberantas bahkan mencegah korupsi. Antara lain, pertama, penerapan ideologi Islam.
Penerapan ideologi Islam meniscayakan penerapan syariah Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Karena itu dalam Islam, pemimpin negara atau khalifah misalnya diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun pejabat lainnya. Mereka diangkat untuk menerapkan dan melaksanakan syariah Islam. Yang kedua, pemilihan penguasa dan para pejabat yang bertakwa dan zuhud. Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Ketakwaan menjadi kontrol awal sebagai penangkal berbuat maksiat dan tercela. Ketakwaan akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika takwa dibalut dengan zuhud, yakni memandang rendah dunia dan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pejabat atau pegawai negara betul-betul amanah. Sebabnya, bagi mereka dunia bukanlah tujuan. Tujuan mereka hidup di dunia adalah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka paham betul bahwa menjadi pemimpin, pejabat, atau pegawai negara hanyalah sarana untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin, bukan demi kepentingan materi atau memperkaya diri dan kelompoknya. Ketiga, pelaksanaan politik secara syar'i. Dalam Islam, politik itu intinya adalah riayah syariah, yakni bagaimana mengurusi rakyat dengan sepenuh hati dan jiwa sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Bukan politik yang tunduk pada kepentingan oligarki, pemilik modal, atau elit rakus. Keempat, penerapan sanksi tegas yang berefek jera. Dalam Islam, sanksi tegas diberlakukan demi memberikan efek jera dan juga pencegah kasus serupa muncul berulang. Hukuman tegas tersebut bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Pendengar rahimakumullah, teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah. Dalam Islam, keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat tentu penting. Namun, sistem yang menjaga mereka agar tidak melenceng itu jauh lebih penting. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menasihati dirinya. Bahkan ketika ia diutus ke Yaman dan sudah melakukan perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggil dia kembali. Ketika Mu'adz radhiyallahu an kembali, beliau bersabda, "Atadri lima ba'astu ilaik? La tusibanna syai'an bi ghairi idzni fa innahu khulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Lihada da'autuk famdi li'amalik." Tahukah kamu, mengapa aku mengirim orang untuk menyusul dirimu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku karena hal itu adalah ghulul atau khianat. Siapa saja yang berbuat ghulul, pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 61. Karena inilah aku memanggil dirimu. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu adalah keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun memegang banyak harta negara, hidup sederhana. Beliau misalnya biasa tidur di atas selembar tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk, beliau berkata, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha." Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengganti beliau dalam urusan pemerintahan, yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, hanya mengambil sekadarnya saja harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Menjelang wafat, beliau berwasiat agar mengembalikan harta dari Baitul Mal itu jika ada kelebihannya. Pengganti beliau, Khalifah Umar radhiyallahu an, juga hidup sederhana. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah meminta masukan kepada Salman Al-Farisi. Apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat? Salman menolak, tetapi Khalifah Umar mendesak.
Akhirnya, Salman berkata bahwa ada masyarakat yang menggunjingkan Umar yang sering mengumpulkan 2 macam lauk dalam satu hidangan makan. Sejak saat itu, Khalifah Umar tidak pernah makan dengan 2 macam lauk. Tidak hanya diri mereka sendiri yang bersih dari korupsi, mereka juga menjaga agar kerabatnya tidak menggunakan jabatan ayah atau saudaranya untuk memperkaya diri mereka. Suatu ketika Khalifah Umar radhiyallahu an melihat unta gemuk di padang gembalaan yang sudah diproteksi negara. Ketika dia tahu bahwa itu unta anaknya, beliau menyuruh anaknya untuk menjual unta tersebut. Modal pokok untuk membeli unta tersebut diberikan kepada anaknya. Laba penjualannya dimasukkan ke dalam baitul mal kaum muslim. Pejabat juga dituntut untuk menjaga harta rakyat. Tidak boleh ada yang hilang atau tersia-sia. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengejar unta zakat yang lepas, lalu ditegur oleh Imam Ali radhiyallahu an. Khalifah Umar menjawab, "Jangan engkau mencelaku wahai Abul Hasan. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian, andaikan ada anak domba atau zakat hilang di tepi sungai Ufrat, pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada hari kiamat. Tiada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan hak kaum muslim." Dikutip dari As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 383 sampai 384. Jika Khalifah Umar radhiyallahu an mendapati kekayaan seorang wali atau amil atau kepala daerah bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan tak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihannya disita atau dibagi 2. Separuhnya diserahkan ke Baitul Mal. Hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, juga Amr bin As. Dikutip dari Ibnu Abd Rabbih Al-Andalusi dalam kitab Al-Aqdul Farid, jilid 1, halaman 46 sampai 47. Ini untuk kasus yang syubhat. Adapun untuk kasus yang jelas-jelas terbukti seseorang memperkaya diri sendiri dengan jalan curang, hukumannya adalah ta'zir. Bisa disita hartanya, dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati, bergantung pada efek kerusakan yang ditimbulkan korupsi tersebut. Pendengar rahimakumullah, alhasil penerapan syariah Islam akan efektif dalam memberantas korupsi. Upaya ini membutuhkan kesungguhan dan komitmen semua pihak untuk segera mewujudkan sistem pemerintahan Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 277. Cara efektif dan syar'i membasmi korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.